Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bareng saya Iis Aisyah di acara ngobrol bareng komunitas. Kayaknya sore ini mendung ya guys. Di luar sana mendung, sepertinya mau hujan nanti malam. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dan selalu optimis dan semangat terus. Karena menurut saya optimis dan semangat itu adalah modal kita untuk bisa menjalani hidup itu dengan baik gitu. Dengan serba kekurangan, dengan serba keterbatasan, dengan serba masalah yang kita hadapin. Kalau kitanya tidak semangat, gimana mau menjalani dengan baik guys gitu. Jadi tetap semangat dan optimis apapun yang terjadi ya. Kita hajar terus gitu. Noval Hanif, halo. Ya, karena di situasi pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, itu kan suatu ketidakpastian, sehingga kalau kitanya tidak optimis ya kita akan hidupnya tuh akan lebih rungsep gitu ya kalau bahasa Cirebon tuh gitu. Jadi halo Mas Hamid, apa kabar? Mana sih uangnya Mas? belum nyampe nih si uangnya, udah beberapa bulan nih. Ya, beliau adalah Ketua Karang Taruna Kecamatan Jamblang. Nah, pada sore hari ini kita akan ngobrol bareng komunitas GMNI mengenai masalah apa ya, bagaimana meningkatkan daya analisa atau menganalisa, meningkatkan tingkat analisa anak muda terhadap berita hoax yang terjadi saat ini. Gitu. Bentar. Saya akan ngundang bentar. Aku nggak bisa ngundang Rifki ya? Rifki, lagi ngopi ya Mas? Soalnya sore hari ini tuh mendung banget loh, beneran. Ini juga agak gelap nih. Rifki, coba keluar dulu nanti masuk lagi ya. Soalnya saya tidak bisa mengundang dirimu nih. Di sini tidak tercantum Rifkinya. Muhammad Rifki. Rifki. Ah, ini dia. Oh ya nih. Saya sudah mengundang bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu Ketua GMNI Cabang Cirebon. Kemarin sudah HMI, kemudian sudah PMII, sudah lagi live Mas, lagi live. Aduh, apa namanya? Tadi ada pengamen depan rumah. Sebentar, kita sudah terhubung dengan Mas Rifki, kita tinggal nunggu saja. Ya Mas Rifki, Mas Noval, Hanif dari GMNI tentunya. Kita akan berbincang dengan perwakilan dari GMNI, kita akan ngobrol, diskusi, juga bagi pengalaman dan sharing ilmu pengetahuan. Ya tuh, Mas Ketua, disemangati tuh sama anak buah nih, harus semangat. Nah iya. Salam kenal untuk teman-teman semua dan terima kasih sudah mau menonton acara ngobrol bareng komunitas. Jadi acara ini dalam rangka untuk mengisi produktivitas di masa pandemi dengan kita berdiskusi dengan para tokoh dan bintang tamu yang hadir dengan tema yang sesuai dengan yang akan kita bahas setiap harinya. Merdeka. GM ini semangat banget nih. Kita masih mengundang Mas ini ya, Mas Rifki. Tadi saya sudah apa namanya meng-add Mas Rifki, tapi beliau kayaknya keluar ya. Coba Mas Rifki untuk masuk lagi ya. Nanti saya add kembali Muhammad Rifki. Banyak banget yang namanya Muhammad. Meskipun teman-teman adalah seorang aktivis ya, saya yakin teman-teman juga masih jadi mahasiswa ya. Gimana belajarnya? Masih daring ya? Tetap semangat ya guys gitu. Tetap semangat belajarnya, jangan bosan, jangan jenuh ketika kalian pada titik yang tidak semangat, harus cari cara bagaimana
untuk meningkatkan semangat Anda. Itu penting guys, punya teman yang selalu memberikan semangat agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi hati-hati dalam memilih teman yang baik, selektif dalam memilih teman, karena teman itu bisa membawa teman-teman bisa ke tempat yang lebih tinggi dan bisa membawa ke tempat lebih rendah. Itu hati-hatinya ya. Gitu. Kita masih menunggu Mas Ketua, Mas Ketum dari GMNI. Ini Mas Ketuanya nih belum, tadi udah hadir cuman menghilang. Saya masih mencoba untuk menghubungi Rifki ya, Rifki. Muhammad Rifki, mana nih banyak sekali nama. Nah, Rifki Muhammad masuk lagi ya. Ya, sambil menunggu Mas Rifki masuk ya ke acara kita pada sore hari ini, boleh dong share kegiatan teman-teman, kayak Nova lagi sibuk apa, Mbak Tiwi juga, Mbak Tiwi lagi sibuk apa, Rahel, terus apa lagi nih, Fathan, Malik, nah terus siapa lagi nih, Mas Hamid, oh ya bentar, ini Mas Rifkinya sudah, oke, sudah bergabung lagi nih Mas Rifkinya. Kita akan bahas sedikit serius kayaknya. Tapi saya ingin obrolan pada sore hari ini dibawakan secara santai ya gitu, jadi biar nggak terlalu tegang-tegang banget. Halo Mas Rifki. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, ini kelihatan kepalanya jadi. Ya kebetulan lagi di ruang kerja juga ini. Mantap, ruang kerja. Coba dimundurkan lagi kameranya Mas, jadi biar nggak terlalu meng-close up kepala ya. Jadi kelihatan ada backgroundnya. Ini aduh ada komisarisku nih, siapa nih komisaris nih, Noval? Ada Mas Mama, terima kasih. Kalau kata Gilang Dirganya, cute. Ini masih belum terhubung dengan baik ya. Aku sama Mas Rifki masih muter-muter nih Mas Rifkinya. Semoga tidak ada kendala yang ini ya, cukup serius pada sore hari ini. Kita lancar gitu obrolan kita pada sore hari ini. Mas Rifki? Ya, Bu. Oh, oke. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Bu. Aman terkendali. Siap. Oke, karena udah jam 4 sore, kita mulai aja ya Mas ya. Siap ya? Siap. Oke. Terima kasih. Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi bareng saya Iis Aisyah di acara Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pada sore hari ini kita kedatangan tamu, seorang anak muda, seorang tokoh ya, karena dia seorang ketua umum dari organisasi kepemudaan GMNI. Selamat sore Mas. Selamat sore juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, Mas Rifki, sebelum kita mulai obrolan kita, silahkan Mas Rifki untuk memperkenalkan diri, jabatannya apa, sekarang lagi ngedain apa gitu Mas, biar teman-teman tahu gitu, sekilas tentang profil dari Mas Rifki. Silakan. Baik. Izin ya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Cirebon Techno Entrepreneur yang sudah mengundang untuk ngobrol komunitas ya Bu pada sore hari ini. Ya, sama-sama. Semua dalam lindungan Allah di masa pandemi. Amin. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Alhamdulillah untuk pendidikan S1 sudah selesai. Alhamdulillah. Insya Allah sekarang sedang melanjuti untuk jenjang pendidikan selanjutnya di manajemen IAIE BBC Cirebon. Yap. Keren. Alhamdulillah dari tahun 2019 saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk menahkodai GMNI Cirebon
di periode 2019-2021. Jabatan sebagai Ketua Cabang. Ada kegiatan lain selain di GMNI, Mas? Atau sudah kerja gitu? Kegiatan lain untuk di Cirebon itu kerja sehari-harinya, Jumat Sabtu itu kuliah. Wih, mantap, padat ya. Weekend hari Minggu di rumah aktif dengan aktivis lingkungan dan KNPI Kecamatan Raja Galuh. Oke, Raja Galuh tuh berarti kota ya tinggalnya ya? Ya, di Majalengka, asli Majalengka. Oh, enggak. Iya, asli Majalengka. Oke, Mas Rifki, kita pada sore hari ini akan membahas bagaimana cara meningkatkan daya analisis anak muda di tengah gempuran berita hoax. Nah, sebelum kesana, sebenarnya identifikasi yang mengidentifikasikan bahwa itu berarti berita hoax itu apa aja sih, Mas, cirinya, Mas? Jadi kan kita biar tahu nih, ciri-ciri dari berita hoax itu biasanya kayak gimana, Mas? Biasanya kalau berita hoax itu ya, satu, isinya itu tidak lengkap. Isinya tidak lengkap, hanya sepenggal-sepenggal, itu baik bentuknya pamflet ataupun video. Terus tidak disebutkan juga sumbernya dari mana. Karena di media ya, terutama yang saya lihat itu yang paling kencang itu di IG dan di Facebook. Apalagi IG lah. WA itu juga kencang, WA grup. Ya, WA juga kencang. Ya. Itu berita yang memang tidak diketahui asal-usulnya apa, terus kalimat-kalimat atau statementnya lengkapnya seperti apa, karena yang disebarluaskan hanya sepenggal-sepenggal gitu. Oke. Mungkin dari berita headline-nya juga itu mungkin nadanya lebih provokatif kali ya, Mas ya? Biasanya gitu ya, Mas ya? Ya, seperti itu. Karena terutama sekarang ya, di masa pandemi, ini masyarakat boleh dikatakan, khususnya anak muda juga itu sensitif. Ya. Kali sentil aja udah gitu. Langsung merapat kemana-mana kan, tanpa dianalisa dulu sumbernya dari mana, betul atau tidaknya. Iya. Tidak hanya sensitif ya, mungkin lebih kebaperan, reaktif gitu ya, Mas ya. Sehingga emosi yang dikedepankan bukan data-data atau dikaji dulu gitu, berita yang sedang terjadi saat ini seperti apa. Mas Rifki, namanya ini aku melihat Mas nih muter-muter loh, Mas. Bisa nggak Mas keluar dulu nanti masuk lagi? Soalnya aku nggak enak nih kalau lihatnya muter-muter. Jadi kayaknya jaringannya mungkin ya. Oke. Ya. Terima kasih Kodevers sudah bergabung di acara ngobrol bareng komunitas. Kita akan, karena saya background-nya adalah aktivis, saya ingin gitu mensosialisasikan bagaimana membangun sebuah ekosistem digital itu yang melalui anak muda, dengan cara saya bisa ngobrol dengan mereka, kegiatan mereka apa saat ini, bisa memberikan masukan-masukan yang positif untuk mereka agar lebih kreatif lagi di masa pandemi dan lebih tertarik untuk menekuni dunia IT, karena potensinya sangat besar sekali ya guys gitu. Untuk dunia IT itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil ketika kita berada di era digital gitu. Jadi saya senang sekali gitu ketika ada anak muda yang antusias dan sangat semangat untuk belajar, meskipun basicnya itu bukan non IT loh. Bukan IT maksudnya, basicnya itu bukan IT, tapi bisa gitu untuk belajar menjadi seorang web developer, Android developer, bahkan game developer, bisa. Syaratnya satu adalah kemauan untuk belajar. Dan di era digital ini, karena persaingan yang ketat, sangat ketat sekali, sehingga teman-teman itu harus belajar dengan cepat gitu. Oke, Mas Rifki sudah bergabung lagi. Kita tunggu ya, semoga kita bisa bertatap muka. Tadi wajahnya muter-muter gitu. Ya, coba. Nah, gini kan enak nih kelihatan. Semoga nggak muter-muter lagi ya. Halo Rifki. Sinyal. Ya,
Halo. Ya, Bu. Iya, masih muter-muter tapi nggak apa-apa deh kayaknya. Sinyal kayaknya nih, Bu. Nggak apa-apa, yang penting kita suaranya ya. Ya, ya, Bu. Mungkin memang sore ini agak mendung juga ya gitu. Jadi apa namanya, jaringan internetnya kurang baik. Nah, Mas Rifki, tadi kita sudah bahas bagaimana kita mengidentifikasikan berita hoax gitu. Jadi anak muda itu harus lebih teliti lagi dalam arti Ya. mempunyai literasi digital yang baik ya, Rifki gitu, literasi digital yang baik sehingga anak muda sekarang ini tidak cepat termakan berita hoax. Nah, itu yang bahaya gitu kan. Nah, apa namanya? Kalau menurut kamu bagaimana Rifki melihat anak muda saat ini, khususnya anak muda milenial, terkait dengan bagaimana mereka dalam menghadapi berita-berita yang beredar di media sosial. Kalau Menurut yang Rifki gimana? kalau yang saya lihat ya, Bu, satu khusus mahasiswa ya, khusus mahasiswa. Ini karena memang minimnya literasi, Bu. Jadi Literasi di mahasiswa sekarang itu kebanyakan ya yang saya lihat itu ya kuliah, tugas, pulang, terus main medsos gitu. Jadi literasinya masih jauh gitu, masih kurang. Jadi nggak ada budaya membaca lagi seperti dulu-dulu di waktu istirahat kita berdiskusi, kita membaca buku, berbagi pengetahuan gitu kan. Kalau sekarang itu kayak lebih apa ya, dominannya lebih mengurung diri dan sekalinya ada isu, ada berita yang memang tidak tahu asalnya di mana ya membludak gitu. Akhirnya malah malah ke bawah arus. Mungkin dari segi literasi sih yang Rifki lihat gitu, memang sudah jarang sih mahasiswa yang kemana-mananya bawa buku gitu kan, atau enggak di zaman digital ya nggak mesti bawa juga kan sudah banyak e-booknya, PDF-nya gitu kan. Tapi yang dimainin tetap gitu kayak TikTok, kayak IG, kayak ya media-media sosial lah. Kurang untuk ke ranah-ranah literasinya gitu. Budaya membacanya sudah menurun sih kalau kata saya. Iya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa di saat ada berita yang memang belum jelas kebenarannya ya asal ikut gitu, asal oh iya oh iya oh iya gitu. Pada akhirnya kan budaya kita ini budaya klarifikasi ya, Bu. Iya, Jatuhnya budaya tapi klarifikasi. minta maaf gitu ya. Gitu. Rifki, tadi kamu sempat nyinggung bahwa, maksud bukan nyinggung, kamu menganalisa atau melihat atau membaca perilaku dari anak milenial saat ini seperti itu ya. Ya, Jadi anak muda zaman sekarang itu kurang ada ruang untuk diskusi, gitu ya. ya Dalam kurang. arti budaya ketika kita diskusi meskipun di warung kopi jadi ya hanya Nah, saya selalu lewat secangkir kopi aja yang namanya pembahasan tuh bisa obrolan itu bisa tercipta gitu kan gitu. Tapi obrolannya sekarang sih nggak tahu ya, kayaknya bukan ke ranah-ranah yang lebih ke diskusi ilmiah atau diskusi tentang lagi membicarakan yang lagi happening saat ini gitu kan. Mungkin itu ya Rizky ya melihatnya. Karena terlena dengan adanya akses informasi yang sangat cepat dan cepat untuk diakses juga gitu, sehingga ya udah gitu karakternya terbentuknya seperti itu gitu loh. Ada nggak kaitannya ya menurut kamu ya dengan era digital ini? Kan orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu. Mungkin beda gitu perilaku anak muda sekarang dengan zaman dulu yang ya karena memang teknologi informasinya kurang begitu berkembang ya waktu dulu sih. Nah, kamu melihatnya seperti apa tuh? Ini jadi mereka itu karena terpengaruh, bukan karena terpengaruh, karena dampak dari derasnya arus teknologi digital gitu loh. Ada nggak kaitannya ke sana? ada sih, Bu. Mungkin ya karena satu sisi kita juga sebenarnya belum siap sepenuhnya menerima arus digital yang begitu cepat gitu. Jadi Maksudnya kita
Ya gimana Bu? Maksudnya belum menerima anak muda itu belum menerima itu maksudnya apa di sini? Menerima apa nih? Menerima akses yang begitu cepatnya tuh Bu. Jadi belum siap untuk menerima Iya. akses yang siap gitu. Oke. Sedangkan kebanyakan hanya terfokus dengan apa ya? Dengan tujuan dirinya sendiri gitu. Oke, oke. Oke, oke. Hmm. Terus gimana? Halo? Eh, ya mungkin itu sih harus dipertegas juga gitu dengan status kita mahasiswa, terus ya anak muda sebagai penerus bangsa, ditambah memang dengan teknologi yang semakin hari semakin pesat perkembangannya, akses untuk cari ilmu pengetahuan dan sebagainya begitu cepat. Kita harus pastikan dulu tujuan kitanya itu seperti apa. Dalam artian kita kuliah jangan asal hanya kuliah, kita tujuannya apa gitu. Kalau memang dirasa belum pasti tujuannya, itu harus dibulatkan tekadnya juga gitu. Jangan sampai kuliah dengan bahasa disuruh dengan orang tua dan segala macam gitu tanpa mengetahui tujuan orang tuanya mengkuliahkannya untuk apa dan segala macam gitu kan. Karena bagaimanapun juga kita sebagai mahasiswa harus tetap menjaga marwah nama baik mahasiswanya yang memang sudah dicanangkan di Tridharma Perguruan Tinggi. Kita harus tahu seperti apa maksud dan tujuan dari Tridharma Perguruan Tinggi itu. Apalagi dengan sebenarnya kalau kitanya jeli dan kitanya apa ya teliti dalam pemanfaatan digital, ini justru bisa menopang kita bisa lebih maju lah selangkah gitu dalam uh, menerima informasi dan segala macamnya gitu. Tidak kesusahan lah untuk mencari sumbernya gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Aku sepakat. Gitu. Nah, terus tadi dengan kondisi anak milenial, anak muda pada saat ini gitu di era digital, beda dengan era yang sebelum digital ya gitu. Jadi, bagaimana caranya gitu agar anak muda itu punya daya analisa yang tinggi, mempunyai daya analisa gitu loh terhadap lingkungan sekitar, terhadap dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Nah, menurut kamu apa nih tips-tipsnya agar mereka tetap gitu bisa mempunyai daya analisa yang baik gitu? Gimana? Modal awal sih kalau menurut saya itu dari diri sendiri ya Bu, kesadaran Ya, dari cara diri kedua, eh, jangan menjudge secara satu sudut pandang. Jadi kita benar-benar harus punya berbagai macam sudut pandang sebelum kita menyimpulkannya gitu Bu. Karena terkadang yang ada di sekitaran mahasiswa gitu ya, baru menerima satu informasi dia udah mengiyakan gitu tanpa mencari tahu dari yang lainnya gitu. Misalkan ya. ya ini contoh kecil ya Bu, contoh kecil saya ambil di kampus lah. Contoh kecil kemarin di acara wisuda online gitu ya. Nah, ini Oh kan iya, aku banyak tahu. ya, ini contoh kecilnya ya. Ya, banyak yang menerima informasi itu hanya dari satu sudut aja gitu. Hmm, Nah, tanpa hmm. mencari tahu dari sudut yang lainnya gitu kan. Karena ini kan ada pihak dari rektorat, ada pihak dari penyelenggara, terus ada mahasiswa yang wisudawannya gitu kan, terus dan lain-lainnya gitu kan. Nah, kita harus tahu gitu statement dari merekanya itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita menerima informasi wah online dan bla 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 kita menjas gitu. Nah, kebanyakan sekarang itu seperti itu gitu. Jadi Hmm. kita harus mencari sudut pandang yang lainnya juga sebelum kita menyimpulkan gitu. Agar timbul ya yaitu kita ada tergerak lah, termotivasi bahwasanya oh iya kita jangan menjas seorang dari satu sudut pandang gitu kan. Mungkin yang paling utama yaitu sadar diri. Kedua ya apa ya, harus banyak bergaul sih kalau kata saya sih ya Bu. Kalau Benar. mengurung Terus itu bahaya gitu. Bergaul bukan hmm, tanda kutip hal-hal yang lain gitu ya. Maksudnya ya banyak berdiskusi gitu kan. Belum maksudnya benar. banyak ngobrol karena belum tentu Ya, juga mereka
sering ngopi di pinggir jalan, di warung kopi, itu dicap gak baik juga gitu. Terkadang malahan mereka-mereka yang seneng ngopi, seneng diskusi, ya itu yang wawasannya lebih luas gitu. Kadang Jadi tadi kenapa? Ya, jangan mengurung diri lah gitu, sendirian juga. Iya. Jangan nekem di kamar terus mainan gadget aja gitu ya. Jadi akhirnya kan mau bersosialisasi sama orang lain tuh males ya. Mungkin itu kekurangan di era digital ini. Dampak negatifnya seperti itu maksudnya ya. Jadi anak muda itu malas untuk bergaul, malas untuk berdiskusi, beliau asik dengan gadgetnya sendiri, asik dengan dunianya sendiri. Mungkin gitu ya Rifki ya? Ya. Iya, Bu. Gitu. Jadi yang tadi disampaikan sama Rifki itu betul gitu. Kalau kita nih mendapatkan suatu informasi itu jangan langsung menelan bulat-bulat ya. Jangan terlalu termakan gitu loh. Kita cek dulu kebenarannya atau minimal cari cek yang di platform yang lain gitu atau nanya sama temen atau misalnya ada di sumbernya kan beda-beda nih berita nih yang meskipun ada di media sosial kan. Nah, terus ketika sudah diketahui, terus kita juga harus karena kitanya sering baca, mungkin ya kan banyak tuh berita berseliweran. Kalau saya sih nggak tahu ya, kalau saya sih melihatnya ketika ada berita-berita yang harus tahu dulu ini yang beritanya dari mana nih sumbernya. Nah, itu dicek juga sumber dari berita tersebut. Karena kan kalau kita sudah memahami itu tahu nih mana yang menyerang pemerintah misalnya yang sering bikin berita hoax itu kan mana Ya, yang enggak. benar. Nah, itu kan kita tahu. Jadi kita sudah bisa mengkategorikan sebenarnya gitu. Jadi anak muda ya harus pandai-pandai gitu untuk membaca berita tersebut gitu. Jangan terlalu termakan terus juga disandingkan dengan berita yang lain. Kadang kan ada tuh berita tandingannya ada gitu kan. Nah, gitu. Kalau menurut aku ya gitu, tambahan aja sih gitu. Nah, Karena Rifki, dari beberapa ini ya Bu, sedikit cerita ya Bu. Karena dari gimana? beberapa momentum gitu dalam penolakan ataupun segera disahkannya RUU gitu. Kayak dari mulai RUU dari KPK, terus RKUHP, PKS dan sekarang puncaknya Omnibus Law. Kebanyakan yang memang ikut turun ke jalan, ikut aksi itu minim pengetahuan gitu. Jadi bahasanya asal ikut, gak tahu apa-apa, asal ikut. Nah itu yang bahaya di situ gitu. Nah, kalau memang kita nggak tahu apa-apa, buat apa kita ikut gitu kan? Kalau memang mau menyuarakan, ya minimal kita punya modal gitu kan. Dan kita juga harus tahu tujuan dari aksi ini apa gitu. Jadi jangan termakan dengan wah pamflet nih bagus aksi gitu. Wah ada pamflet aksi, wah ada. Nah kebanyakan lihat dari situ gitu. Budaya ngobrol. Mungkin ya. Kemarin gimana sikap GMNI terhadap RUU Omnibus Law? Turun nggak? Kalau GMNI alhamdulillah GMNI Cirebon kita punya sikap sendiri. Satu tanpa apa gimana Bu? RUU Omnibus Kalau sikap kita masih menolak ya Bu. Menolak. Masih menolak karena memang mungkin yang mendasarinya ini dari pemerintahan ini kurang sosialisasi ya Bu. Pertama itu. Sosialisasi tentang undang-undang Omnibus Law itu bukannya itu sudah dari tahun kemarin ya? Beritanya banyak tuh. Sudah memang dari tahun-tahun kemarin. Cuman kan isu di Indonesia dan pembahasan di Indonesia kan tidak hanya Omnibus Law. Terkadang Omnibus Law naik ketutup dengan yang lain gitu kan. Akhirnya kita nggak tahu perkembangannya seperti apa gitu. Kecuali memang di game ini ada tim khusus gitu. Satu isu satu tim gitu kan. Nah ya pada puncaknya pada bulan sekarang itu tanggal 5. Saya rasa itu terlalu cepat ya, Bu. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat disahkannya apalagi ini gitu. Ini terlalu cepat kalau disahkan, tapi kalau ada banyak undang-undang yang belum disahkan nanti
Ngapain aja tuh kerja kinerjanya DPR tuh gimana tuh kayak gitu, ha? Gimana Bu? Kamu bilang sekarang apa memutuskan mensahkan RUU Omnibus Law terlalu cepat. Nah, Ya, ada undang-undang yang lain belum tergarap nanti bilangnya ngapain aja kinerja anggota dewan gitu. Kalau misalnya undang-undang banyak yang nggak terini, maksudnya gini, di sisi lain kamu bilang terlalu cepat, tapi padahal kan tugas DPR itu kan banyak banget gitu untuk bagian legislator ya, untuk membuat undang-undang itu banyak banget gitu. Jadi target misalnya ada 200 undang, yang disahkan hanya 50. Nah dengan mempercepat ini harusnya kan lebih bagus dong gitu loh. ya mungkin dilihat dari situasi ya Bu. Karena yang saya lihat eh, pemerintah dari pusat ke daerah itu menyuarakan untuk segera memutus rantai COVID dengan memakai masker cuci tangan dan sebagainya. Tapi kenapa ada hal lain gitu yang harus disegerakan gitu? Toh permasalahan COVID aja kita masih kelabakan kan gitu. Mungkin itu sih yang aku lihat ya. Karena dari dari beberapa banyaknya pasal-pasal kan dari 905 lembar itu masih berubah. Nah ini dari statement ini pun kita harus bisa teliti ya, kita harus bisa dapat sumber mana yang real gitu, ini berapa lembarnya gitu, karena barusan saya juga lihat kan ada yang bilang 905, ada yang mengatakan jadi 805, ada yang mengatakan 1000 lebih lembar gitu kan. Nah ini kita harus benar-benar teliti juga yang aslinya seperti apa, baru kita bisa mengeluarkan statement. Karena kalau sedikit ya Bu, ini kita menyinggung kawan-kawan juga yang di Sukabumi, khusus GMNI Cirebon bersama kawan-kawan Cipayung dari aksi kemarin, itu pure murni dari keputusan kami semua, dari analisa kami semua, tidak ada orang lain masuk. Karena saya barusan komunikasi dengan kawan di Sukabumi itu difitnah Bu. Katanya itu kebanyakan dijamin ya. Itu dijamin ya. Itu keputusan murni dari Cipayung Plus gitu. Tidak ada intervensi dari pihak lain ya. Itu udah dijamin, nggak ada orang intervensi? Dijamin Bu, dijamin. Itu asli murni dari para ketua Cipayung Plusnya, sikapnya seperti itu. Tidak ada intervensi dari lain. Iya, Aku senang kalau misalnya ini teman-teman punya prinsip sendiri ya, tidak mau ada intervensi dari pihak lain. Ya itu bagus kalau itu pertahankan gitu, jangan sampai kita orang lain. Ya itu mungkin dasarnya dari literasi dan banyak ngopi sih. Jadi kita punya pandangan sendiri dan punya sikap sendiri tanpa intervensi dari luar gitu. Bagus. Ya, lanjutkan ya kayak gitu diskusi-diskusi, dan diskusinya tuh bukan hanya soal yang isu-isu sekarang aja yang sedang berkembang gitu Rifki. Isu-isu sosial juga itu kalian juga perhatikan gitu loh. Jadi jangan hanya isu-isu politik saja gitu. Jadi kalau misalnya anak muda tuh senengnya kan yang berbau-bau politik nih gitu. Jadi kalau yang sosialnya tuh kadang tuh teman-teman kurang bergairah gitu. Bener nggak sih? Iya. Nah, kalau begitu sebagai anak muda tuh berarti harus ada tuntutan dan bersikap kritis, bersikap aktif juga, kemarin sudah dibahas gitu. Dan akhirnya bisa mengembangkan kemampuan menganalisa kondisi atau lingkungan yang di sekitarnya. Itu bukan? Ya. Mungkin tambahan satu ya, Bu. Ya. Kita juga harus menjadi mitra dari pemerintahan juga. Bukan berarti kita ikut arus gitu. Karena tiap kebijakan pemerintahan pasti ada yang positifnya yang memang baik. Nah itu yang harus kita dorong juga gitu. Jangan sampai kita hanya kritis tapi tidak ngasih solusi dan kita tidak sumbangsi buat negara gitu. Kalau selama ini menjadi mitra pemerintah dalam bidang apa? Apa yang sudah dilakukan anak muda, maksudnya GMNI terhadap pemerintah ketika ingin menjadi sebuah mitranya pemerintah? Mungkin contoh kecilnya kita waktu itu Cipayung di akhir tahun 2019 pasca aksi kita di lingkungan di dinas lingkungan kalau saya soal sampah itu.
Oh iya, Nah, itu itu kan kami masalah. diberi ruang oleh pemerintahan untuk bersama-sama mengawal program dari pemerintahan kota yang memang ada sumbangsih dari luar untuk pembangunan pengolahan sampah dan sebagai macamnya gitu. Nah, itu kan Mengajak GMNI dalam untuk artian kita berpikir mengawal untuk langsung. diskusi gitu. Terus solusi dari apa untuk Gimana, Bu? masalah sampah di Kota Cirebon? Terus apa yang sumbang si pemikiran seperti apa atau gagasan seperti apa yang diberikan dari GMNI untuk pemerintah terkait dengan contoh kecilnya adalah sampah kepada wali kota atau Ya, kepada Pemda? ya solusi yang diberikan itu ya meminimalisir dalam pembuangan sampah ya, Bu. Terutama di pusat pembuangan itu kan itu beberapa kawan-kawan kita juga yang survei ya luar biasa sih keadaan di sana gitu. Cuman memang faktanya dalam perjalanan sebelum pandemi pun Ya, kita putus komunikasi dengan pemerintah ya gitu. oke. Jadi belum ada rapat-rapat kembali ya sama pemerintah ya terkait dengan sampah. Halo, halo Rifki. Sepertinya masih ada jaringan apa masalah jaringan nih. Rifki coba kamu keluar lagi ya. Nanti kita masuk lagi. Nanti Rifki bisa masuk lagi. Ya. Ini kayaknya tegang banget ya. Aku sebenarnya nggak mau terlalu ke masalah politik ya gitu. Tegang. Ini tegang banget kalau menurut aku ya. Nanti saya coba untuk mengalihkan pertanyaan-pertanyaan lebih ke bagaimana anak muda dalam rangka untuk meningkatkan daya analisanya dan bagaimana menghadapi berita hoax. Mungkin itu aja ya gitu. Karena takutnya nanti diprit nih karena memang Cirebon Technopreneurs itu bukan membahas tentang politik ya. Kalau nyinggung boleh gitu, tapi kita arahnya bukan ke sana nih guys gitu. Jadi ini perlu digarisbawahi gitu. Eh Rifki, mohon nanti masuk lagi ya Rifki ya, karena kita masih ada waktu setengah jam ke depan gitu, belum selesai acaranya. Saya senang banget bisa berdiskusi dengan anak muda dari perwakilan GMNI, karena saya ingin tahu gitu kan. Ini dia apa? Oke, yang sedang dikerjakan sama anak muda dari GMNI gitu. Teman-teman juga bisa ikut berdiskusi ya, bisa ngasih pertanyaan, bisa menyampaikan sesuatu gitu. Boleh kok, nanti saya baca. Halo Rifki. Ya Bu, maaf Bu, sinyal Bu. Iya, apa dimaklumi kok. Jadi sekarang lagi ada kegiatan apa GMNI Rifki? GMNI sekarang masih fokus di pengkaderan sih Bu. Oke, pengkaderannya kalau di GMNI namanya apa ya? Kalau HMI namanya LK, latihan kader. Kalau Nah, PMII namanya Kabah. Kalau GMNI namanya apa, Dek? KTD Bu, kaderisasi tingkat dasar. Kebetulan kami KD. juga kemarin baru selesai melaksanakan PPAB, Pekan Penerimaan Anggota Baru, eh, di 3 komisariat di IAIN. Jadi kalau di wilayah Cirebon itu, cabang Cirebon, komisariatnya ada berapa? Kebetulan kita untuk definitif itu ada 4, dan sekarang lagi proses pembentukan komisariat baru yaitu di AI BBC, kemudian di UMC, dan di Visip Pamina. Oke, oh visi Fahmina ada ya? Oke, jadi tadi ada 4 yang udah ada tuh ada di kampus mana aja? Ada IAIN. Terus apa lagi yang sudah ada komisariatnya? IAIN, Muswagati, Wiswagati, UMC, UMC, terus BBC, Visip Pamina, dan oh ya satu lagi di Stikes. oh Stikes ya. Oke. Ya, kalau visi misi kamu menjadi seorang ketua GMNI apa? Kamu ingin bikin gebrakan apa selama kepengurusan kamu, Rifki? Di era digital ini tantangannya apa, Rifki? Kamu sebagai ketua Ya, umum ya. GMNI Cirebon.
Yang jelas tujuan utama saya di GMNI Cirebon, saya ingin memupuk apa ya, kualitas kader terlebih dahulu sih. Caranya seperti apa memupuk kader kualitas agar mereka menjadi kader yang berkualitas? Yaitu satu mungkin budaya literasi kita tekankan, maksudnya tekankan dalam artian jangan apa ya, maksudnya minimal 1 hari 2 lembar atau 1 lembar gitu membaca buku. Terus kita juga ada kegiatan rutin khusus lintas komisariat, itu ada diskusinya. Terus masing-masing komisariat juga ada diskusinya. Gitu sih. Salah satu cara gitu ya Bu. Salah satu cara saya untuk memupuk kader. Kalau memang dirasa diskusi sudah oke, pemahaman sudah oke, baru kita bawa ke lapangan untuk terjun langsung, melihat langsung tanpa hanya mendengarkan atau membaca teori-teori saja. Jadi ada sinkronisasi antara apa yang kita pahami dengan apa yang kita lihat di lapangan. Itu sih. Itu program kamu tentang literasi itu, kalau sekarang lagi era digital, tentunya literasi digital ya, itu bagus banget tuh, apa namanya, Rifki. Nah, untuk program kamu sendiri, bagaimana cara untuk penanganan berita hoax? Ada nggak tuh untuk anak mudanya? Program apa yang ingin kalau untuk di GMNI sendiri ya, kita lebih apa ya, lebih menekankan sumbernya dulu Bu, yang pasti gitu. Jadi misalkan ada berita, memang terkadang kader-kader saya juga ya, awalnya tanpa mengetahui dan segala macam, akhirnya ngajak diskusi, ngajak ngobrol, yang baru kebuka gitu, oh iya seperti ini. Jadi tahu mana yang benar, mana yang enggak. Mungkin itu sih. Jadi adapun berita-berita yang memang viral atau segala macam, saya tekankan silakan cari dulu sumbernya dari mana, pastikan sumbernya valid. Kalau memang dirasa valid, mari kita diskusikan, mari kita kaji, baru kita menyatakan sikap. Jadi kita nggak asal sembarang menyatakan sikap gitu. Karena saya juga secara pribadi dan sebagai ketua cabang, saya nggak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Saya juga harus mengambil suara-suara dari kader-kader saya sendiri. Iya. Aku senang loh lihat kamu masih membudayakan apa namanya, diskusi, kajian, karena jantungnya pengkaderan itu sebenarnya ada di komisariat gitu loh. Kalau di aku di HMI, saya rasa di GMNI juga sama gitu loh. Jadi apa namanya, tumbuh kembangkan minat mereka dalam membaca, dalam diskusi, dan saya harap juga GMNI ini literasi digitalnya atau kajian-kajiannya itu back to kampus gitu loh. Back to kampus dalam arti apa namanya, mulai untuk membudayakan untuk diskusi-diskusi yang di taman-taman kayak gitu tuh. Masih ada nggak sekarang saat ini gitu loh. Saya harap kalau belum ada, coba itu diramaikan lagi gitu, diskusi-diskusi. Karena mungkin karena sekarang lagi pandemi ya, mungkin nggak bisa. Tapi nanti kalau pandemi sudah selesai, saya pesennya seperti itu gitu. Jadi kajian-kajian kayak di Jogja itu kan, di warung-warung banyak orang diskusi, di pojok-pojok itu banyak orang diskusi gitu, entah bahas apa. Punya kajian. Aduh, kalau misalnya anak mudanya seperti itu, saya yakin mereka akan mempunyai daya kritis dan daya analisa yang baik gitu loh. Karena mereka udah terbiasa. Bener nggak sih Rifki? Ya nggak? Gitu. Jadi wadah dari organisasi ya tadi, fungsinya itu tadi untuk meningkatkan daya analisa dan kritisnya teman-teman gitu melalui diskusi. Karena kalau misalnya pengen mempunyai kemampuan menganalisa yang baik, yaitu caranya harus berdiskusi, bukan dipendem sendiri, bukan apa benar kata gue, bukan gitu. Tapi gimana perspektif pendapat orang lain, perspektifnya seperti apa, karena kan tentunya berbeda-beda, benar nggak sih? Ya nggak? Karena mereka juga punya pendapat masing-masing sesuai dengan literasi yang mereka baca, gitu Rifki. Jadi saya pesen itu ya, titip untuk Rifki sebagai ketua umum. Nah, ini di era digital. Iya, makasih. Nah, Rifki, sekarang kan kamu nih ketua umum di masa pandemi dan di masa era digital. Bagaimana cara meningkatkan talenta-talenta digital di komunitas atau di organisasi GMNI? Apa yang akan kamu lakukan? Karena saya harap, saya juga pesan ke adik-adik HMI dan PMI juga,
meskipun kita arahnya ke sosial sosial pendidikan, tapi kita harus mengikuti zaman gitu loh. Jadi mengikuti, begitu juga dengan program kerjanya. Ini lagi di era digital nih, bagaimana teman-teman GMN itu menguasai digital. Nah, apa yang akan kamu lakukan, Rizky? Kebetulan alhamdulillah sudah berjalan ya Bu. Ada beberapa kader yang memang mempunyai potensi dan minat bakatnya ke arah lebih profesionalis gitu ya. Jadi saya bahasanya menginstruksikan atau memberi saran, silakan manfaatkan digital ini di zaman sekarang. Ya alhamdulillah gitu, ada beberapa yang sudah membuat blog pribadi, mengeluarkan, mengutarakan apa yang menjadi kegelisahan, apa solusi yang ditawarkan, apa yang ingin dituangkan. Itu sudah mereka sudah dilakukan di blognya masing-masing gitu. Terus ada juga kebetulan di sekre kita juga ada satu buah usaha kecil-kecilan, yaitu sablon baju. Promosi lah sablon baju. Bukan, bajunya kaos bukan? Macam-macam sih Bu. Nah di situ kader-kader juga gitu, kawan-kawan saya juga ya mulai berinovasi gitu, menggunakan digital maksudnya memanfaatkan digitalisasi sekarang gitu. Jadi ada yang mulai tergiur dengan belajar color draw dan segala macamnya gitu untuk mendesain kaosnya dan segala macam. Terus mereka juga belajar bagaimana marketing secara online gitu kan. Mungkin untuk pemasaran lewat aplikasi-aplikasi belum, kita masih perlahan sih. Ya itu sih dari GMNI seperti itu. Terus kita juga udah mulai masuk ke podcast, kita sedikit-sedikit podcast. GMNI punya podcast nih ceritanya. Ada di Spotify. Apa namanya, Dek? Namanya apa podcastnya? Podcastnya namanya kalau nggak salah Suara Marhen. Suara Marhen. Soalnya ada admin khususnya sih itu yang memang benar-benar mengurusi di podcast itu. Terus jadi apa lagi nih kegiatan-kegiatan dilakukan sama teman-teman ini apa? Terus apa lagi? Jadi di podcast juga kita tidak hanya berbicara seputar GMNI sih, jadi secara umum aja. Ya. Itu bagus loh, berarti sampai sekarang masih aktif nggak podcastnya? Alhamdulillah masih Bu, masih. Nanti mungkin saya tanyakan ke admin dulu lah untuk namanya, saya lupa dulu. Karena banyak perusahaan ini gitu ya. Itu Suara PP itu apa tuh, Mas Sayyidina Nabil? Apa nih? Sayyidin. Oh iya, ini Bu, para pejuang pemikir. Itu bentuknya apa? Bentuknya buletin atau apa? Suara PP itu atau podcast tadi? Podcast, Bu. Oke, suara. Apa namanya PP itu, pergerakan pemikir? Suara pejuang pemikir. Suara pejuang pemikir. Oke. Itu bagus loh. Itu setiap apa diadakan Suara PP ini? Rizky? Ya, Bu. Suara PP ini setiap hari apa diadakan untuk podcastnya? Seminggu sekali kah? 2 minggu sekali kah? Gitu? Untuk sekarang sih lagi 2 minggu sekali ya Bu, karena ini adminnya memang lagi sibuk juga dengan perkuliahannya gitu, lagi PPL tuh Bu. Jadi bagi-bagi waktu. Yang terpenting di GMNI-nya masih tetap jalan gitu, tidak berhenti lah. Iya. Aku baru tahu loh Rifki, itu keren banget loh. Aku tuh suka gitu dengan gebrakan anak muda. Ya tadi kita lagi musimnya apa sih? Bukan musim ya, kita lagi boomingnya apa sih gitu kan? Ada yang lewat Zoom, ada yang lewat podcast juga, ada yang YouTube juga. Nah kita tuh menjadi bagian gitu loh. Jadi jangan hanya sebagai penonton Rifki. Aku seneng loh gebrakan kamu punya podcast. Dan kalau bisa acara podcast itu kalau bisa konsisten. Kita mengundang beberapa gitu untuk bicara di sana, menyampaikan pemikirannya, menyampaikan gagasannya, itu keren loh. Jadi
diskusi-diskusi itu sekarang tuh ruangnya tuh tempatnya berbeda gitu loh. Tempatnya lewat online. Jadi teman-teman bisa mendengarkan dari mana saja. Itu kan keren. Nggak harus tadi di kampus terus di apa di ruang terbuka di taman-taman. Kita udah masanya nggak seperti itu mungkin ya. Memang seperti itu gitu. Jadi perbanyak kegiatan-kegiatan yang secara virtual. Memang ini zamannya Rifki gitu loh. Keren loh. Saya harap nanti suara pejuang pemikir ini bisa konsisten ya ke depannya. Dan syaratnya mau konsisten, teman-teman harus mau susah. Mau susah cari cari tema gitu, mau susah untuk memberi tema, itu tuh harus ada perjuangannya dan itu nggak mudah gitu. Ya, ya. Iya. Ya, jangan lupa dikunjungi juga YouTube Gemini Cirebonnya. Boleh, boleh. Nanti mampir juga ya, di subscribe juga ya. Kita juga punya Cirebon Technopreneurs. Jadi nanti video ini, yang IGTV ini, tidak hanya... Oh, terima kasih. Iya, terima kasih. Apa namanya, tidak hanya di share di feed Instagram Cirebon Technopreneurs, tapi di YouTube juga ada, gitu loh. Jadi nanti kita berdua ada di YouTube channelnya Cirebon Technopreneurs, Rifki, ya. Nanti mohon di like, comment, and share ya. Karena gitu. Saya pribadi juga menginstruksikannya gitu, khusus kepada pengurus cabang dan seluruh kader. Silakan kalian berkreasi, silakan kalian mengeluarkan inovasinya gitu. Selagi itu baik untuk diri kita, terutama untuk menjaga nama baik Gemini Cirebon. Jadi nggak ada kamu jangan ini, kamu jangan ini, kamu jangan enggak. Saya bebaskan kawan-kawan selagi itu baik, apalagi baik buat diri sendiri dan Gemini Cirebon. Jadi alhamdulillah ini adalah salah satu bentuk kita mengikuti zaman gitu. Iya. Ya, IG ada, terus di Twitter, podcast, YouTube. Iya, itu bagus banget. Karena aku apresiasi ya. Kita juga pengkaderan sih, Bu. Iya, benar. Jadi sekarang tuh memang semuanya serba virtual, jadi kita harus ambil bagian, gitu kan? Dan ambil bagian, syukur-syukur bisa mendapatkan penghasilan dari virtual tersebut, kan gitu toh? Dengan adanya YouTube Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, itu bisa dilakukan sama teman-teman sebenarnya, gitu. Nah, Rifki, menurut kamu skill apa sih yang harus dimiliki anak muda di era digital ini atau di era pandemi ini? Apa yang harusnya mereka miliki gitu? Skill apa? Yang harus dimiliki sih mungkin satu ya, Bu. Modalnya yakin sih, Bu. Yakin. Terus kedua, kalau udah yakin, terus ngapain nih? Ya berusaha gitu. Maksudnya apa yang kita inginkan harus dikejar gitu. Karena terkadang di saat kita udah punya tujuan, tapi kitanya nggak yakin gitu, Bu. Dengan ya ada masukan dari orang lain atau doktrinan dari orang lain gitu. Jadi kita benar-benar harus kuat dulu nih pondasinya. Minimal kuat pondasi. Oke. Itu bagus. Sekarang miliki ya. Kalau pondasinya nggak kuat ya ibarat rumah lah, Bu. Benar. Terus apa lagi skillnya? Itu sih lebih ke tips semangat ya. Kalau skill itu apa sih harus potensi yang dimiliki anak muda? Skill itu lebih ke keterampilannya, Rifki. Apa yang harus dimiliki? Yang harus dimiliki. Skillnya apa? Apa ya? Gini, tadi Rifki kan sempat menyinggung bahwa teman-teman ada podcast, iya, terus juga ada yang membuat blog juga, iya. Tapi tahu nggak nih, Rifki, Cirebon Technopreneurs ini punya unit bisnis namanya Nyimas Academy. Jadi Nyimas Academy itu adalah sebuah pelatihan teknikal untuk atau bagi teman-teman yang ingin belajar menjadi web developer, Android developer, game developer. Gitu. Jadi kita pelatihan. Nah, kita kolaborasi dengan SMK Telkom tempatnya. Karena kita kan masih baru nih. Kita belum punya lab komputer sendiri. Jadi monggo bagi teman-teman GMNI yang ingin belajar bikin website, gitu, belajar basic programming, belajar Android, itu bisa belajar di Nyimas Academy. Gitu. Nanti ada harga khusus untuk aktivis lah untuk mahasiswa. Oh, gitu, Rifki. Terima kasih atas tawarannya deh, Bu. Ini peluang yang harus memang dimanfaatkan dengan baik dan benar gitu.
Bener, kamu udah bagus belum bikin podcast, pertahankan itu. Terus kamu coba untuk membesarkan podcast itu harus kreatif kamunya. Kreatif, coba lihat Deddy Corbuzier itu keren banget kan. Tiap hari bikin konten, bayangin tiap hari. Dan saya juga terinspirasi sama Raffi Ahmad gitu loh. Tiap hari satu ke hari konten, beneran. Makanya aku tuh sangat sangat bukan ambisius ya, gimana caranya mempersiapkan setiap hari itu harus ada acara live seperti ini gitu loh, dengan tema yang berbeda-beda, ada ngobrol bareng BEM, ada ngobrol bareng komunitas, ada ngobrol pagi yuk, ada startup corner, ada kreatifku imajinasiku gitu loh Rifki. Saya tuh terinspirasi dengan anak muda seperti Raffi Ahmad gitu yang udah berkecimpung di dunia entertain selama 25 tahun. Ketika dia sekarang sukses kaya raya itu wajar karena mereka beliau kerja keras dan kita harus kerja keras seperti Raffi Ahmad gitu loh. Bener nggak sih? Nah, itu nggak mudah untuk konsisten. Gitu. Jadi teman-teman juga saya harap tetap semangat gitu dan tidak hanya aktif di organisasi, tapi secara ekonomi juga teman-teman harus berdikari ya, gitu loh. Ya. Jadi ya, apapun profesi teman-teman nanti tetap harus punya jiwa entrepreneurs. Itu harus dicatat ya, karena ya tadi jiwa entrepreneurs itu akan melatih hidup kita tuh lebih apa ya, lebih enak lah nanti punya usaha sendiri di hari tua gitu kan. Kalau misalnya kerjaan itu kan gajinya terbatas gitu kan, meskipun tidak mudah juga ya untuk mempunyai usaha, tapi kalau bisa ya harus punya jiwa entrepreneurship gitu kan. Sekarang gampang mau jual apa aja lewat online, kita udah punya HP, gimana caranya dari HP yang kita pegang itu kita mendapatkan income. Seneng kan gitu loh, gitu. Ini sih saya ngajak aja sih teman-teman untuk bisa kreatif. Kenapa? Yang mau belajar hidroponik boleh langsung lah. Iya keren. Itu juga ada yang hidroponik, terus ada apa tuh lele yang di drum itu kan, itu juga ada. Terus di atas itu ada apa? Ada kangkungnya, ada bayamnya. Ya banyak yang melakukan itu. Banyak hal sih. Jadi sebenarnya anak muda sekarang untuk pengen kreatif tuh gampang karena contohnya tuh ada. Modalnya kita harus kreatif sih Bu. Itu benar. Ya. Gitu. Nah, kembali lagi ke tema kita pada sore hari ini, bagaimana meningkatkan daya analisa atau meningkatkan kemampuan analisa teman-teman dalam hal apapun. Nah, sebenarnya Rizky, tantangannya apa sih Rizky di era digital ini? Hoax di mana-mana, terus apalagi ya ujaran kebencian juga masih ada gitu kan. Apalagi kita akan menghadapi pilkada serentak pada tanggal 9 Desember. Nah, itu rame lagi nih nanti media sosial nih. Nah, apa yang harus disiapkan anak muda nih agar kita tidak terjebak, agar kita tidak termakan hoax gitu dan tidak terkena ujaran kebencian. Karena anak muda juga rentan gitu untuk sebagai penyebar hoax juga. Nah, menurut kamu gimana tuh? Menurut saya sih satu kita harus tahu dulu gitu. Contoh kecil ya Bu, contoh kecil pilkada serentak. Minimal kita punya pegangan peraturan dari pusat mengenai pilkada di masa pandemi. Modalnya itu, kita harus tahu itu. Kemudian kalau memang dirasa kurang pemahamannya, bisa ngobrol dengan kawan atau lintas organisasi atau dengan perkumpulan-perkumpulan, syukur-syukur langsung dengan pihak penyelenggaranya gitu, walaupun di daerah-daerah ada yang nggak melaksanakan juga gitu. Satu ya mengurangi atau meminimalisir terjadinya termakan isu hoax gitu, karena insya Allah di bulan depan YMNI ngopi bareng dengan KPU Kabupaten Cirebon. Itu tujuannya untuk meminimalisir terjadinya hoax-hoax atau ya isu-isu yang dirasa nggak baik juga gitu. Karena satu ini kita tergantung melihat sudut pandangnya juga gitu. Bisa dari sudut kemanusiaan, dari sudut politik, atau dari sudut sosialnya gitu. Ya harus kuat untuk tantangan digitalisasi ini ya. Satu, diri kitanya, kedua pengetahuannya. Oke.
Oke, oke, ntar lagi kita selesai nih. Udah 1 jam kita nggak terasa ya, Rifki ya. Terima kasih banyak Oke, nih.